serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tuhan, haleluya. Apa kabar anak-anak generasi perkasa di dalam iman? Pasti semua kabarnya baik dan diberkati oleh Tuhan. Kita juga mau bersyukur karena walaupun dalam situasi pandemi, pagi hari ini kita dapat kembali datang beribadah untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Walaupun kakak tahu adik-adik beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kakak ajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh rasa syukur pada pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami datang membawa korban pujian kami. Kami rindu bersuka cita, bersorak-sorai, memuliakan nama Tuhan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya. Kau saja yang menyertai dan memimpin ibadah kami, sehingga kami semua menerima berkat lewat ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita boleh bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, menaikkan syukur kita di hadapan Allah. Mari adik-adik yang ada di rumah, saya udah semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian syukur kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Tahun yang baru yang Tuhan beri bagi kami, sehingga kami masih boleh ada hanya karena kemurahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Mari angkat tangan kita, angkat kunaikan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
berlimpah di hidupmu. Bapa, kami berterima kasih. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Mari angkat tangan kita katakan tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu besar. Besar, setia-Mu besar. Besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kita bersyukur adik-adik, kita sudah masuk di tahun yang baru, di bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tersebabnya pagi hari ini, yuk kita bersukacita di hadapan Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Senyum dan bermuka gembira. Ajak kalau ada opa, oma, kakak, adik, om, tante yang ada di rumah kita, yuk kita ajak untuk mereka sama-sama menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Senyum dan bermuka gembira. Haleluya. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Lagi senyum dan bermuka gembira. Senyum dan bermuka gembira. Angkat tangannya, angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Berjabat tangan, berjabat tangan, semua senyum gembira. Berjabat tangan sekali lagi. Berjabat tangan, semua senyum gembira. Haleluya. Udah senyum ya, udah gembira ya, bersukacita di dalam Tuhan. Sekarang kakak undang semua tetap bangkit berdiri. Kita mau hati-hati gunakan seluruh tubuh kita. Tangan, kaki, mulut ya. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, mulutmu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sukacita ya. Hati-hati gunakan seluruh tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati
gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Haleluya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Haleluya. Hati-hati gunakan tubuhmu. Haleluya. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Haleluya. Kalau adik-adik udah hati-hati gunakan tubuh kita, yuk kita siapkan hidup kita untuk diberkati, dibenahi oleh Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang ada. Kakak undang semua bangkit berdiri, kita kembali naikkan pujian kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Kita rindu biar Yesus yang berikan pertumbuhan yang sempurna, supaya firman yang kita dengar, kita mengerti dan kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Biar firman yang Tuhan tanamkan bertumbuh atas hidup kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur Tuhan. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Adik-adik, tadi adik-adik sudah membawakan puji-pujian dan tiba saatnya kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ambil posisi berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah membawakan puji-pujian. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa ya Tuhan yang berbau harum di hadapan-Mu, dan bolehlah menyenangkan hati-Mu. Urapi guru sekolah minggu yang mau menyampaikan firman-Mu. Ajar kami Tuhan duduk diam, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo teman-teman, nama saya Karen. Saya dari GPDI Sekinan Cibubur. Hari ini saya ingin menyanyikan lagu Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
adik-adik, haleluya. Bagaimana kabarnya pada minggu ini? Semakin diberkati Tuhan, semakin sehat, semakin pintar, semakin hebat. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada siang hari ini Kak Esther mau cerita yang diambil dalam kitab Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11 dengan periko penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, di sini ada ceritanya dan adik-adik bisa baca di rumah lengkapnya di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Tetapi pada siang hari ini adik-adik boleh lihat gambar di sebelah ini bahwa hari ini Kak Esa mau cerita tentang Bapak Petrus. Bapak Petrus ini adalah seorang nelayan. Adik-adik tahu kan ketika seorang nelayan itu apa pekerjaannya? Ya mencari ikan. Dan setiap pagi dia membetulkan jalannya, dia membetulkan jaringnya, dan dia juga itu Bapak Petrus mempunyai perahu. Di sini siapa yang pernah naik perahu? Hebat semuanya. Di mana? Tapi kita pernah naik perahu, pernah naik kapal. Nah, begitupun keseharian dari Bapak Petrus. Sehingga pada suatu pagi Bapak Petrus dengan temannya dia mencoba mencari ikan. Dia berlayar di Danau Galilea, terus berlayar dan berlayar. Akhirnya dia menebarkan jala, dilempar. Ternyata dia terus berkeliling di danau itu. Dia terus menebarkan jala, ditarik, ditebarkan, ditarik, tetapi apa hasilnya? Tidak menemukan apa-apa. Petrus sama temannya bilang, ya sudah, mari kita bertolak kembali pulang. Ketika mereka sampai di tepi, mereka menemukan, berjumpa dengan Yesus. Yesus, di mana ada Yesus pasti ada firman yang diberitakan. Begitupun dengan saat itu Yesus sedang memberitakan firman. Akhirnya Yesus bilang, Petrus, katanya gitu, aku mau naik ke perahumu. Yesus naik bersama dengan Petrus, dan Yesus berkhotbah, bercerita tentang firman Tuhan di atas perahunya Petrus. Ketika dia mulai berkhotbah, dia menceritakan tentang firman Allah yang luar biasa. Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kamu bertolak ke tengah dan kita akan menangkap ikan. Tuhan, katanya Petrus, saya sudah semalam-malaman dari subuh, tapi hasilnya kosong. Tuhan, lihatlah, perahuku kosong, tidak ada isinya sama sekali. Nah, tapi karena Yesus, guruku, yang menyuruh aku bertolak ke tengah, Petrus menurut apa yang Tuhan katakan. Dia bertolak dan dia mulai tebarkan jala sesuai yang Tuhan perintahkan kepada Petrus. Dan hasilnya apa? Adik-adik bisa menjawabnya? Ada yang tahu? Wih, hebat semua. Adik-adik semua hebat yang serajin mendengarkan firman Tuhan ya. Dan hasilnya penuh dengan ikan. Ditarik, ayo bantu, ayo bantu, ayo. Saking penuh, dan penuh. Akhirnya perahunya Petrus justru penuh, meluap besar dan banyak. Di situ Petrus mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Petrus bilang, Guru, Tuhan, aku tidak layak. Untuk dekatmu aja aku tidak layak, katanya. Karena apa? Itu mujizat yang dibuat Yesus. Dan itu Petrus melihat dan menyaksikan sendiri, dan dia mengalami mujizat
itu. Dan dia berkata, menurut aku tidak layak Tuhan, aku manusia berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, marilah ikut aku untuk menjadi penjala manusia. Akhirnya mereka kembali ke tepi dan mereka meninggalkan perahu mereka yang penuh dengan ikan, tetapi mereka memilih mengikut Yesus. Di sini kita perlu pelajari adik-adik. Kakak ada beberapa poin yang adik-adik harus bisa melihat bahwa kita mempunyai satu sifat yang baik yang perlu kita contoh dari Petrus, yaitu adalah ketaatan. Ketika kita menjadi anak Tuhan, anak yang rajin memuji Tuhan, anak yang hebat, anak yang berbakti kepada orang tua, dan kita harus juga dengan ketaatan. Firman Tuhan banyak perintah yang mengatakan kita harus menghormati orang tua, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, kita harus taat. Adik-adik harus taat berdoanya, mau makan berdoa kita harus taat, bangun tidur mau tidur, kita mau pergi kemana Tuhan kita berdoa. Dan ingat adik-adik, ketika kita mempunyai sifat ketaatan itu, tandanya adalah yang kedua, kita percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Adik-adik juga harus tahu bahwa kita mempunyai Allah yang berkuasa. Setiap perkataan Tuhan melalui firman iya dan amin. Buktinya Bapak Petrus, ketika dia turut dan taat apa kata Yesus, dia melihat mujizat itu. Dia tahu bahwa Yesus mempunyai firman yang berkuasa. Dan yang ketiga, ketika adik-adik biarpun masih kecil memuliakan Tuhan dengan tubuh adik-adik, dengan sifat adik-adik, itu tandanya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita percaya setiap kita lakukan semua yang terbaik buat Tuhan, itu tandanya kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Adik-adik misalnya lagi nonton TV setiap hari Minggu, filmnya seru, tapi demi memuji Tuhan kita mengutamakan Tuhan Yesus. Seperti Petrus, biarpun dia banyak ikannya di perahu, tetapi dia lebih memilih mengikut Yesus. Maka kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kita mengikuti apa yang Tuhan firmankan kepada kita, Tuhan akan menurunkan berkat-berkat kepada kita. Jadi ingat adik-adik, 3 poin tadi yang Kak Kaiser bilang. Yang pertama, kita punya ketaatan dan kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dan yang ketiga, kita mendahulukan, mengutamakan Tuhan dibandingkan yang lain. Jadi Kak Kaiser sekarang akan percaya adik-adik semakin diberkati Tuhan ketika kita punya sifat untuk menjadi lebih taat. Dan Kaiser akan tutup dalam ayat di dalam Markus 1 ayat yang ke-17 dengan 18. Kaiser bacain ya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi mulai minggu ini Kaiser dan seluruh adik-adik kita mengikuti segala perintah Tuhan. Kita taat apa yang Tuhan berikan. Karena kita percaya kita anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Kalau ada aminnya, kakak minta semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarkan kami Tuhan seperti Petrus yang taat akan Engkau Tuhan. Kami akan taat untuk segala yang Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sifat ketaatan itu ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya
melalui hidup kami banyak yang diberkati, melalui hidup kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dan kami akan menjadi contoh dimanapun kami berada, dan kami akan terus mengatakan bahwa Engkau Allah luar biasa. Dan biarlah di hidup kami yang masih kecil ini Tuhan, kami mau terus memuliakan nama-Mu. Berkati firman ini Tuhan, dan Engkau yang menjamah setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada Tuhan. Karena kami percaya Roh Allah yang hidup, yang berkuasa melindungi, memberkati, menjamah, dan menyediakan segala yang kami perlukan. Dan kami percaya itu Tuhan. Dan kami mengaminkan dan kami taruh di dalam hati kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang diambil dari Lukas 5 ayat 10b yang berbunyi jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sekarang kita pakai gerakan ya. Lukas 5 ayat 10b jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Sekali lagi ya. Lukas 5 ayat 10b jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Selamat menghafal adik-adik. Halo adik-adik, puji Tuhan. Tadi kalian sudah dengar firman Tuhan dan juga sudah dikasih ayat hafalan. Ngomong-ngomong, sekarang kita mau ngapain ya? Sekarang kita mau kreativitas, Kanela. Gak kedengeran Kak Morin. Ngomong apa sih? Pakai masker sih. Coba dibuka. Udah kedengeran belum? Nah, itu baru kedengeran. Ngomong-ngomong, Kak Morin dari mana ya? Kok pakai masker? Tadi saya keluar. Nah, itu sebabnya saya pakai masker. Seperti yang dipesankan di berita di TV itu Kanela. Kalau kita mau pergi keluar, kita harus pakai masker supaya terhindar dari virus corona. Nah, betul tuh adik-adik. Saat ini lagi pandemi COVID. Sebagai anak Tuhan yang baik, kita harus dengar-dengaran kepada perintah dan aturan yang dibuat untuk kita. Itu bukti dari ketaatan, ya Kak Morin? Ya. Nah, ada contoh yang lain lagi nih Kanela tentang COVID-19, yaitu menjaga kebersihan tangan. Caranya kita mencuci tangan kita dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir. Dan jangan lupa ini Kak, ya kita juga bisa pakai hand sanitizer. Ada contoh yang lain lagi nggak Kak Morin? Misalnya sebagai anak di rumah, taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, atau sebagai murid di sekolah, taat dan dengar-dengaran kepada guru. Ada Kanela, contoh sebagai anak di rumah, ya sikap taatnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh atau dengan serius meskipun mama papa nggak lihat. Nah, contoh yang kedua sebagai siswa di sekolah, pakai baju atau seragam sekolah yang rapi, jangan berantakan. Ada tambahan lagi nih Kanela. Contoh yang ketiga, ketika kita berada di gereja saat dengerin firman Tuhan, contohnya jangan ngobrol. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat contoh dengar-dengaran dan taat. Kakak harapkan kalian bisa melakukannya. Puji Tuhan adik-adik, tadi kalian sudah melihat dan mendengar contoh tentang ketaatan, baik kalian di sekolah, baik di rumah, baik di gereja, atau sebagai warga negara yang baik. Nah, untuk challenge hari ini Kanela, adik-adik videokan 5 sikap ketaatan
atas perintah yang diberikan baik itu di rumah, di sekolah, mungkin di gereja, atau sebagai warga negara yang baik. Lalu kirimkan video kalian di IG atau Facebook KD Pelnat DKI Jakarta. Ditunggu ya, jangan lupa. Bye. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Yang tadinya sebagai nelayan, sekarang dipanggil Yesus untuk jadi berkat buat banyak orang bersaksi tentang Yesus. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah online kita. Kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Kau sudah tolong dan pimpin ibadah ini. Dan biar lewat kebenaran firman-Mu mengajar dan mendidik anak-anak kami, khususnya anak sekolah minggu, untuk dia boleh menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang ada, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami kepadamu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha, di mana Yesus datang yang kedua kali. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa di minggu akan datang.